Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, dalam video kali ini kami akan mereview film bergenre horor yang berjudul Jeepers Creepers. Film ini merupakan film bergenre horor yang diproduksi tahun 2001, disutradarai oleh Victor Salva yang diperankan oleh artis bernama Kina Phillips sebagai Trish dan juga Judith Long sebagai Derry. Film ini menceritakan suatu monster abadi yang akan bangkit dan melakukan perburuan setiap musim panas ke-23 dan selama 23 hari dengan memakan korban tubuh manusia. Setiap organ tubuh yang dimakan akan secara otomatis menjadi bagian dari organ tubuhnya. Menariknya, ide cerita dalam film ini membuatnya sukses di pasaran. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya sequel kedua tahun 2003 dan sequel ketiga tahun 2017. Tentu saja dalam video kali ini merupakan alur cerita film Jeepers Creepers yang pertama. Bantu like, share, dan subscribe agar kami bisa melanjutkan review sequel berikutnya serta film-film bergenre horor terbaik yang lainnya. Oke sahabat, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Pastikan nonton sampai selesai video ini agar tidak salah paham. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan seorang kakak beradik yang bernama Derry dan Trisha sedang mengendarai mobil di sebuah jalan panjang di daerah Florida. Ketika mereka sedang asik berantem dan berdebat serta bercanda seperti kebiasaan kakak beradik yang apabila berkumpul, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah mobil box tua yang melaju dengan kecepatan tinggi di belakang mereka. Derry dan Trisha dibuat kesal dengan mobil tua tersebut karena seperti orang keedanan yang sedang terburu-buru. Setelah mobil box tua tersebut berhasil mendahului mobil Derry, ternyata mobil tersebut bertuliskan Beat You atau dibaca Beating You yang bermakna memangsamu. Setelah itu scene berganti ketika mereka berdua berhenti sejenak untuk in the picture, maksudnya buang air versi barat. Setelah selesai buang air, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu, mereka melewati sebuah gereja tua di tepi jalan dan mengamatinya. Ternyata di sana terdapat mobil box tua yang ugal-ugalan sebelumnya. Selain itu, mereka juga menyaksikan seorang berjubah hitam dan memakai topi sedang menurunkan sesuatu berwarna putih dari mobilnya, lalu membuangnya ke sebuah pipa di samping gereja tersebut. Tidak lama kemudian, orang aneh tersebut sadar bahwa dia sedang diawasi oleh Derry dan Trisha. Trisha merasa curiga dengan pemandangan tersebut, memutuskan untuk menelepon polisi. Tetapi belum sempat menelpon mobil box tua tersebut, sudah menancap gas untuk mengejar mereka berdua. Derry merasa heran dan cemas. Ternyata mobil tua itu jauh lebih cepat dibandingkan laju mobilnya. Edan, apakah mobil itu sudah diganti mesinnya sehingga punya kecepatan seperti itu, teriak Derry. Hanya dengan hitungan detik, mobil Derry sudah dicium dari belakang sehingga mobil Derry menjadi oleng. Trisha pun kesal kepada orang edan tersebut karena mobil tersebut terus menabraknya sehingga mobil Derry dan Trisha terpaksa harus menepi dan nyungsep ke padang rumput. Dan mobil box tua tersebut akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah Derry memperbaiki mobilnya yang pesok, Derry dan Trisha mulai berdebat dengan apa yang barusan mereka alami. Seperti tidak menghiraukan peringatan dari mobil tua tadi, Derry masih merasa curiga dengan kejadian yang barusan mereka alami. Derry semakin yakin jika apa yang dilihatnya di samping gereja merupakan bentuk kejahatan dari orang aneh yang telah menabrak mereka. Derry mengajak Trisha untuk kembali ke gereja untuk menyelidikinya, tetapi Trisha menolaknya dan memutuskan untuk pergi dan tidak ikut campur. Setelah Derry meyakinkan Trisha bahwa bisa jadi ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan mereka, akhirnya mereka memutuskan kembali ke gereja tua tadi. Sesampainya di gereja tua, Derry keluar dari mobilnya dan menuju pipa besar di samping gereja yang dijadikan tempat pembuangan benda putih si orang aneh berbaju hitam. Setelah menyadari bahwa pipa tersebut sangat dalam, seperti menuju ke sebuah lorong bawah tanah, Derry memutuskan untuk memasukinya dengan bantuan Trisha untuk memegang kakinya. Apes pun dialami Derry, ternyata ada sekawanan tikus yang sedang berusaha keluar menuju ke arah Derry yang membuatnya kaget. Sontak Derry bereaksi dan membuat Trisha secara tidak sengaja melepas kakinya. Akhirnya Derry pun harus jatuh ke ruang bawah tanah. Untung saja Derry tidak mati, hanya tangan kirinya yang sobek. Setelah Derry bangkit,
Derry baru menyadari bahwa dia sudah berada di ruang bawah tanah. Dia menoleh kanan dan ke kiri untuk mengecek keadaan. Alangkah kagetnya Derry bahwa di ruangan itu ada sosok seperti mayat, orang yang dibungkus dengan kain putih. Lebih ketakutan lagi ketika benar dia adalah seorang manusia dan ternyata masih hidup. Hanya saja sudah sekarat dan minta tolong kepada Derry. Setelah membuka kain yang menutupinya, orang tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada Derry, tetapi tidak keluar sepatah kata pun. Akhirnya, dia mengisyaratkan kepada Derry untuk membuka kain di bagian perutnya. Apa yang terjadi? Derry semakin shock ketika tahu bahwa perut orang tersebut seperti habis dibelah, kemudian dijahit. Belum sempat hilang ketakutannya, ternyata orang tersebut sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu, dengan berbekal senter, Derry mengecek ruangan tersebut dan menemukan benda-benda aneh seperti sebuah peralatan tua yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Ketika Derry menengadahkan kepalanya ke atas dan mengarahkan senternya ke langit-langit ruang bawah tanah tersebut, Derry tambah ketakutan ketika melihat bahwa dinding langit-langit tersebut dipenuhi oleh jasad manusia yang seperti diawetkan. Menyadari hal itu, Derry pun segera keluar untuk menemui Trisha yang sedang menunggu di mobil. Trisha yang dari tadi sedang ketakutan menunggu di mobil dibuat kaget oleh kedatangan Derry yang secara tiba-tiba dan menempel di kaca mobil. Trisha pun marah-marah karena hampir membuat jantungnya mau copot. Tetapi Trisha berubah menjadi heran dan ketika melihat bahwa Derry seperti orang ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka berdua segera cabut meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan Derry terlihat shock dan tidak berkata apa-apa kepada Trisha. Sampai akhirnya mereka menemukan kafe di tepi jalan dan memutuskan berhenti di sana untuk meminta bantuan dan menelpon polisi. Begitu mereka berdua masuk ke dalam kafe tersebut, banyak orang yang merasa keheranan ketika melihat mereka berdua yang tiba-tiba minta untuk dipanggilkan polisi. Orang menoleh kepadanya. Belum sempat hilang keheranan mereka di dalam kafe tersebut, tiba-tiba Derry mendapatkan telepon dari wanita aneh yang tiba-tiba memperingatkan Derry tentang sebuah makhluk bernama Creepers yang sedang memburu mereka. Anehnya, wanita tersebut bisa mengetahui nama Derry dan menyampaikan sesuatu yang susah dimengerti oleh Derry. Karena merasa kesal, Derry pun menutup telepon tersebut. Scene berikutnya, Derry dan Trisha sudah bertemu dengan dua orang polisi yang telah dipanggil oleh pemilik kafe. Derry menceritakan kepada polisi tersebut apa yang baru saja mereka alami dan gereja tua di tepi jalan yang menyimpan banyak mayat manusia yang diawetkan. Polisi sempat meragukan cerita yang disampaikan oleh Derry. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba mereka diberitahu bahwa di luar ada orang berbaju hitam yang mengacak-ngacak mobil Derry dan Trisha. Bahkan terlihat baju-baju kotor milik Derry berserakan di luar mobil. Hanya saja mereka sudah tidak bisa menemukan sosok laki-laki berjubah hitam yang diceritakan pemilik kafe karena sudah terlanjur menghilang. Lalu scene berikutnya terlihat dua orang polisi tadi sedang mengawal mobil Derry dari belakang. Ketika sedang mengangkat telepon radio, kedua polisi tersebut dikagetkan dengan benturan keras yang ada di atas mobil. Terlihat dari arah depan mobil Derry, sosok berbaju hitam sudah berdiri di atas mobil si polisi. Setelah itu, polisi wanita mengeluarkan kepalanya untuk mengecek apa yang ada di atas mobil. Alangkah kaget dia, ternyata ada sosok yang sedang berdiri di atas mobilnya. Belum sempat berteriak, si polisi wanita tersebut sudah diangkat dan dikeluarkan secara paksa oleh makhluk tersebut. Polisi laki-laki yang sedang menyetir dibuat kaget dengan kejadian tersebut. Ketika dia berusaha menolong rekannya, sosok tangan sudah menembus dari atas mobilnya dan secara mendadak menarik kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Makhluk tersebut mengeluarkan kapak dan memenggal kepalanya. Derry dan Trisha yang masih sibuk berdebat dikagetkan dengan sosok kepala yang terlempar di depan kaca mobilnya. Sontak saja, hal tersebut membuat mereka berdua kaget dan membanting setir mobilnya, sehingga harus berhenti mendadak. Setelah itu, Trisha memberanikan diri mendekati mobil polisi yang juga sudah berhenti. Sedangkan Derry mengecek ada bekas darah di depan mobilnya. Selang beberapa detik, keluarlah sosok makhluk berbaju hitam berambut putih dan gondrong keluar dari mobil polisi. Trisha dan Derry pun akhirnya masuk kembali ke dalam mobilnya dan memperhatikan makhluk tersebut.
Mereka dibuat ketakutan, ternyata makhluk tersebut mengambil kepala si polisi lalu mengeluarkan dan memakan lidahnya. Sontak saja Trisa berniat kabur dan menancap gas mobilnya lalu pergi meninggalkannya. Setelah dirasa telah meninggalkan makhluk tersebut, mereka berhenti di sebuah rumah dengan niat untuk meminta pertolongan. Penghuni rumah tersebut adalah seorang nenek tua yang tinggal bersama puluhan kucingnya. Setelah Derry dan Trisa menceritakan kejadian yang barusan mereka alami dan berniat meminjam telepon untuk meminta pertolongan, mereka dibuat kaget dengan sosok orang-orang sawah yang ternyata sudah berubah menjadi makhluk berbaju hitam yang sedang mereka ceritakan. Menyadari bahwa itu bukan orang-orang sawah miliknya, si nenek langsung keluar sambil membawa senjata shotgun. Nenek tersebut dengan berani memperingatkan si makhluk untuk pergi atau dia tembak. Sejurus kemudian, si nenek dengan hebat menembak makhluk tersebut. Akan tetapi jelas makhluk tersebut lebih gesit dan berhasil menghindar, malah masuk ke dalam rumahnya, sehingga membuat kucing-kucingnya keluar ketakutan. Dengan berani, nenek tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk mengusirnya. Sejurus kemudian, apa yang terjadi? Jelas si nenek sudah dicekik dan diangkat oleh makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut membawanya keluar untuk ditunjukkan kepada Derry dan Trisa. Untuk pertama kalinya, Derry dan Trisa bisa melihat wajah makhluk itu secara jelas. Wajahnya seram seperti Dracula dan memiliki gigi yang tajam sedang meringis ke mereka. Kemudian Derry dan Trisa sudah kabur berada di dalam mobilnya untuk segera pergi. Tetapi apa yang terjadi? Makhluk tersebut sudah berada di depan mobilnya, berusaha menghadangnya. Lalu Trisa dengan kesal menabrak mobil tersebut sampai menjatuhkannya. Lebih dari itu, Trisa yang masih dibuatnya kesal malah menindas tubuh makhluk tersebut berkali-kali untuk memastikan bahwa dia sudah mati. Setelah beberapa kali dilindas, makhluk tersebut terlihat sudah hancur, terpotong-potong tubuhnya, lalu mengepakkan sayapnya. Trisa dan Derry baru menyadari bahwa makhluk tersebut bisa terbang. Tanpa pikir panjang, sekali lagi Trisa menabraknya dan menindasnya. Sekin berikutnya, Derry dan Trisa sudah berada di kantor polisi dan sedang menelepon orang tuanya. Di kantor polisi tersebut mereka didatangi seorang wanita tua memakai jaket biru yang dikenal si polisi sebagai wanita beramal. Wanita tersebut menghampiri mereka berdua dan seperti sudah kenal lama, bahkan sudah tahu nama mereka. Polisi berusaha mengusirnya, tetapi wanita tersebut menolak. Akhirnya wanita menyampaikan kepada Derry bahwa dia mengetahui semua apa yang telah mereka alami dan menceritakan tentang makhluk itu. Dia mendapatkan penglihatan bahwa apa yang mereka alami persis dengan mimpinya dan menceritakan kepada Trisa dan Derry makhluk itu bernama Kribes, makhluk abadi yang muncul setiap hari ke-23 musim semi dan akan makan manusia selama 23 hari. Setiap organ tubuh dari manusia yang dia makan akan menjadi organ tubuhnya dan makhluk itu mengincar mangsanya yang sudah ditandai dengan mencium rasa takut dalam dirinya. Itu berarti seandainya makhluk ini mati, masih bisa hidup kembali jika makan organ manusia seperti yang dia butuhkan. Dari situ Derry mengetahui bahwa wanita itulah yang menelponnya ketika dia di dalam kafe. Di sisi lain terlihat di luar kantor polisi, makhluk berbaju hitam keluar dari mobil sambil terbincang-bincang. Sedetik berikutnya, lampu di kantor polisi tiba-tiba menjadi padam, sehingga membuat seluruh orang menjadi keheranan. Setelah itu, terlihat seorang sipir penjara sedang mengecek kamar tahanan, dan alangkah terkejutnya sipir tersebut ketika melihat makhluk seram yang membobol jeruji besi salah satu kamar tahanan, serta dengan lahap memangsanya. Keringat tak terasa menetes dari wajah sipir tersebut, sehingga memaksanya untuk menembak makhluk tersebut. Tapi jelas nggak mempan. Seluruh polisi yang mendapatkan sambungan radio tentang makhluk tersebut sedang bersiap-siap melawan. Sejurus kemudian, salah satu polisi dilubangi tubuhnya dari belakang dan memangsa jantungnya. Di sisi lain ruang penjara, makhluk itu sudah merangkak dinding menuju si wanita berbaju biru, kemudian mencium tubuhnya untuk memastikan apakah dia adalah mangsa yang dia butuhkan. Ternyata makhluk tersebut tidak tertarik karena yang dia incar adalah Derry. Sampai pada akhirnya makhluk tersebut berhasil menangkap Derry dan Trisa yang berusaha kabur. Setelah melempar Trisa,
mulailah makhluk tersebut mencium aroma ketakutan Derry bahwa ada bagian organ dari tubuh Derry yang dia inginkan. Setelah itu, seluruh personil polisi dengan senjata shotgun berusaha menolong Derry yang sedang dicengkram makhluk tersebut. Akhirnya Trisa yang tidak mau kehilangan adiknya berusaha menawarkan dirinya sebagai pengganti Derry. Dengan memohon, Trisa meyakinkan bahwa dialah yang lebih dia butuhkan. Sekilas makhluk tersebut mendengarkan perkataan Trisa. Makhluk tersebut memandanginya dan ternyata tetap menginginkan Derry dan menolak Trisa. Sampai pada akhirnya makhluk tersebut mengepakkan sayapnya, menerobos jendela dan membawa terbang Derry. Trisa pun tidak menyerah, berusaha berlari mengejar mereka sampai menghilang di langit malam. Film pun berakhir dengan diperlihatkan sebuah gudang tua penuh sarang laba-laba, hingga diperlihatkan sudut ruangan yang terlihat makhluk tersebut sedang menjahit tubuh manusia, serta diperlihatkan jasad Derry yang hilang kedua matanya. Memang belum happy ending, tetapi film tersebut masih berlanjut kepada sequel Jeepers Creepers kedua dengan alur cerita yang lebih seru dan menegangkan. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami semangat ke mereview sequel berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.